Hai, my name is Nurul. Welcome back. Di video kali ini aku mau bahas film-film dan series juga yang diadaptasi dari buku yang bakal tayang November 2020 dan juga sedikit berita tentang bioskop. Di bulan Oktober kemarin, bioskop kan udah mulai buka, terutama bioskop di Bandung. Sekarang bioskop-bioskop di kota lain udah mulai buka, di Jakarta terutama dan kota-kota lainnya. Waktu awal-awal buka kan banyak yang nonton terus kayak nge-share pengalaman mereka nonton di saat pandemi gini. Dan setelah itu kayaknya sepi lagi gitu. Kayak nggak ada bedanya sama pas bioskopnya masih tutup. Aku nggak tahu persis sih seberapa sepi atau rame bioskop sekarang. Tapi ya bisa dibilang nggak serame dulu. Ya iyalah. Terus kayaknya nggak banyak juga sih orang yang minat untuk nonton ke bioskop karena film-film di bioskop juga nggak ada film baru. Rata-rata filmnya itu film Indonesia, Hollywood, Korea yang tayang awal 2020 saat semuanya baik-baik saja. Jadi film-film yang sempat ditunda tayang sekarang. Dan juga ada beberapa film populer atau film laris tahun-tahun sebelumnya yang tayang lagi. Film yang benar-benar baru mungkin film yang dari Korea. Tapi itu bukan film yang orang tunggu. Sementara itu film-film lain, film-film besar yang ditunggu oleh semua orang, di reschedule. Beberapa film yang harusnya tayang Desember 2020, di reschedule ke tanggal yang tidak pasti. Contohnya ada Dead on the Nile, kan awalnya Oktober awal tayangnya, terus pindahin ke Oktober akhir, pindahin ke Desember, terus akhirnya nggak tahu tuh kapan tayangnya. Banyak juga film yang akhirnya tayang lewat streaming. Dan kabar terbarunya itu Wonder Woman yang sequelnya itu bakal tayang di HBO Max. Itu juga bakal tayang di bioskop sih, kalau bioskop buka. Dimanapun bioskop itu buka, bakal tayang tuh Wonder Woman. Bioskop Indonesia kan buka, apakah bakal tayang di sini? Lumayan tuh, itu bakal mendorong orang untuk ke bioskop, tapi nanti jadi ada kerumunan. Yaudah, kita nonton film series aja di rumah lewat streaming. Banyak kok, dan ada beberapa film adaptasi yang bakal aku sebutin di sini yang udah tayang. Aku bahkan udah nonton. Yang pertama adalah Dash and Lily. Ini mulai tayang 10 November, diadaptasi dari novel Dash and Lily Book of Dares. Ini bisa ditonton di Netflix. Menceritakan Dash yang pesimis dan dia nggak terlalu tertarik sama libur Natal. Sebenarnya itu ada Lily yang sangat optimis dan dia sangat menantikan Natal. Tapi sayangnya keluarganya tuh pada pergi gitu, jadi dia sendirian pas Natal. Jadi dia menyimpan sebuah notebook di toko buku dan berharap yang menemukannya itu bisa jadi temannya atau pacarnya. Dan orang yang menemukan notebook itu adalah Dash, yang sangat berbeda dengan Lily. Lalu mereka pun saling bertukar cerita lewat notebook itu, tanpa sekalipun bertemu langsung. Aku udah nonton Dash and Lily dan aku lumayan suka, ceritanya ringan, cute. Terus setiap episodenya tuh cuma 30 menit, jadi gampang ditonton dan bikin ketagihan juga. Jadi aku kayak beresin 8 episode dalam satu hari. Semalaman aku kayak beres jam 2 apa jam 3 pagi gitu. Tapi sayangnya emang di akhirnya episode-episode terakhir itu kayak agak predictable gitu. Tapi untungnya nggak cheesy. Jadi kalau kalian butuh tontonan yang ringan, mungkin aku saranin buat nonton series ini. Tapi ini diadaptasi dari buku trilogi kalau nggak salah. Jadi apakah bakal ada season keduanya? Liburan apa lagi nanti yang diceritain? Yang kedua adalah His Dark Materials. Ini season 2-nya. Mulai tayang 16 November. Diadaptasi dari novel seri His Dark Materials. Dan ini bisa ditonton di HBO. Menceritakan seorang gadis yang sedang menyelidiki temannya yang hilang. Terus dia malah menemukan bahwa ada penculikan anak besar-besaran. Motivasi anak-anak diculik itu untuk menjawab sebuah fenomena yang disebut dust atau debu. Cerita ini bersetting di dunia alternatif, di mana manusia punya sahabat gitu yang bentuknya binatang atau disebut juga demon. Aku nggak terlalu familiar sama buku seri ini. Jadi pas ada film adaptasinya dulu yang The Golden Compass, terus sekarang ada seriesnya, aku nggak terlalu ngikutin atau
tertarik buat nonton. Apakah aku harus nonton gitu? Soalnya ini kalau ada season 2-nya berarti season 1-nya lumayan bagus dan respon orang-orang, penontonnya juga bagus. Yang ketiga adalah Mismatch. Ini mulai tayang 20 November, diadaptasi dari novel When Dimple Met Rishi, bisa ditonton di Netflix. Menceritakan Dimple yang bercita-cita jadi web developer. Dia udah keterima di universitas, di jurusan yang pas, dan dia berencana buat ikut program musim panas gitu untuk semakin memantapkan ilmunya. Selain itu, Dimple ingin cepet-cepet keluar dari rumahnya, di mana orang tuanya, terus saudara-saudaranya kayak lebih semangat ngejodohin dia gitu daripada ngelihat dia sukses. Tanpa dia tahu, sebenarnya dia udah dijodohin sama cowok yang namanya Rishi. Dan dia bahkan ikut program musim panas yang sama yang diikuti Dimple, khusus untuk ketemu Dimple, si calon istrinya itu. Ini series adaptasi yang cukup aku tunggu tahun ini, tapi pas aku lihat trailernya, terutama pas bagian komentarnya tuh, responnya kebanyakan negatif. Ada yang gak suka karena si aktor utamanya yang jadi Dimple itu gak bisa acting, karena dia itu YouTuber. Terus ada juga yang bilang Netflix nggak ngerti coding, jadi yang ditampilin itu bukan Java tapi HTML. Tapi karena ini cerita tentang perjodohan, salah satu premis cerita yang aku suka gitu, aku bakal coba nonton. Sebenarnya aku juga mencoba untuk baca novelnya dulu nih, aku udah pegang, tapi aku lupa si seriesnya keburu tayang, jadi mungkin aku harus nonton dulu, baca dulu. Selanjutnya adalah Hillbilly Elegy. Ini bakal tayang 24 November, diadaptasi dari memoir berjudul sama. Ini bisa ditonton di Netflix. Menceritakan seorang pria yang bergulat dengan nilai-nilai sosial yang dianut keluarganya, tapi di keluarganya itu nenek dan ibunya itu saling berseberangan gitu. Jadi si pria ini dari kecil sampai dewasa kayak terjebak gitu di antara dua orang ini. Aku sebenarnya nggak tertarik buat nonton ini. Kayak film yang berat gitu. Tapi orang-orang bilang film ini bakal masuk nominasi Oscar, terutama di bagian directing dan best actor, karena nama-namanya cukup gede yang ada di film ini. Tapi dari review awal tentang film ini, reviewnya tuh jelek. Jadi, apakah bakal masuk Oscar? Selanjutnya adalah The Flight Attendant. Ini bakal tayang 26 November, diadaptasi dari novel berjudul sama. Ini bisa ditonton nanti di HBO Max. Menceritakan seorang pramugari yang lagi transit nih di Dubai, terus dia bertemu dengan seorang pria, terus mereka kayak dinner bareng. Terus keesokan harinya, pramugari ini bangun di tempat yang asing, terus menemukan bahwa pria yang kemarin itu udah meninggal, mati. Ada yang ngebunuh nih. Tapi si pramugari ini nggak inget apa-apa gitu, jadi dia pergi, terus berusaha bersikap normal gitu, terus kerja seperti biasa. Terus di transit dia selanjutnya ada detektif yang mencari dia, bertanya gitu tentang kunjungan dia ke Dubai sebelumnya. Dan si pramugari yang masih nggak inget apa-apa ini kayak mikir, jangan-jangan aku yang ngebunuh dia. Aku belum membaca novelnya dan belum nonton seriesnya juga. Tapi sekilas dari sinopsisnya ini cerita sepertinya mirip-mirip The Girl on the Train, terus The Woman in the Window, di mana si tokoh utama perempuan, entah dia minum atau konsumsi obat tertentu yang bikin dia kayak lupa suatu momen, dan di momen yang hilang itu sesuatu terjadi gitu. Premis seperti ini jadi agak pasaran tapi tetap menarik sih buat aku. Jadi nanti aku bakal coba nonton seriesnya dan ngelihat semirip apa sih atau apa yang ngebedain dengan dua cerita sebelumnya. Dan yang terakhir adalah Black Beauty. Akan tayang 20 November mungkin. Diadaptasi dari novel klasik berjudul sama dan bisa ditonton di Disney+. Menceritakan seekor kuda yang ditangkap dari alam liar, terus dia dirawat di perkodaan. Dan kuda ini bertemu dengan seorang gadis, Jo Green, yang memberi nama Black Beauty buat si kuda itu. Black Beauty yang asalnya susah dikendalikan, jadi sangat jinak gitu di tangan Jo Green. Si gadisnya juga jadi lebih bahagia gitu saat dia bersama kuda ini. Gitu. Jadi mereka melalui susah senang bersama. Ini diadaptasi dari novel klasik kan, jadi aku pikir setting ceritanya bakal jauh dulu banget, zaman dulu. Tapi ternyata pas lihat trailernya cukup modern. Tapi di trailernya belum ada kepastian nih
tanggal berapa film ini bakal tayang. Situs-situs yang aku baca tanggal 27, tapi nggak tahu juga tuh. Mungkin akhir-akhir November 30-an atau mungkin sebenarnya tayangnya nanti Desember. Nanti kita lihat aja. Nah, itu dia film-film dan series adaptasi dari novel yang bakal tayang dan sudah tayang November 2020. Aku udah nonton yang Dash and Lily kan. Selanjutnya aku bakal nonton Mismatch dan The Flight Attendant. Karena ini udah pertengahan hampir menuju akhir November, aku yakin kalian juga udah nonton beberapa mungkin. Kasih tahu judul yang kalian tonton dan mungkin ada beberapa judul lain yang kalian tunggu yang nggak ada di sini. Kasih tahu di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Menciptakan seorang meong, meong, ya atau kayak